Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan istilah-istilah umum pada kalibrasi. Ya, disclaimer dulu ya, ini konten ini adalah menurut saya, menurut kami ya, menurut Tito ya. Nah, untuk konten ini adalah termasuk konten dasar yang biasanya ditanyakan oleh barista-barista pemula yang mereka akan melakukan kalibrasi namun bingung. Apakah yang dimaksud dengan grind size, apakah yang dimaksud dengan dose, apakah yang dimaksud dengan scale, apakah yang dimaksud dengan macam-macam lah istilah-istilah dasarnya. Nah, sekarang saya akan jelaskan sedikit ya istilah-istilah dasar tersebut. Nah, novel kesini dikit. Di depan kita nih ada grinder ya. Ini pakai JX700 grinder. Biasanya pairingan paket mesin espressonya JPW Indonesia. Nah, biasanya untuk melakukan kalibrasi sebetulnya di sini lebih ke kalibrasi espresso ya dengan grinder espresso. Nah, ada 3 hal dasar yang memang perlu dicermati. Nah, pertama itu adalah grind size. Terus yang kedua itu dasarnya adalah dose atau banyaknya bubuk gitu ya. Dan ketiga adalah tamping. Nah, kita akan jelasin lebih terperinci atau lebih detail. Grind size itu apa sih? Gitu, kalau dari bahasa kan grind size. Berarti grind itu grinder ya, atau size itu ukuran. Jadi ukuran hasil bubuk atau hasil gilingan dari si biji kopi menjadi bubuk. Nah, grind size yang dimaksud adalah biasanya Sobat JPW memerlukan grind size yang apa gitu. Nah, kalau di sini kan ada scale-nya nih. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa berpatokan dengan scale ini. Nah, yang dimaksud dengan grind size di sini biasanya ada yang coarse, ada yang medium, dan ada yang fine. Nah, ini saya udah siapin contoh grind size yang bentar saya ambil sendok dulu sama tisu ya. Contoh grind size. Nah, jadi kalau Sobat JPW ditanyakan grind size-nya apa ya gitu. Grind size apa sih? Nah, grind size itu adalah hasil bubuk gilingan. Jadi besar skala hasil bubuk gilingan. Nah, kita cek yang coarse. Nah, yang coarse itu seperti apa sih? Nah, kalau Sobat JPW bisa lihat di sini. Ini sebetulnya udah campuran beberapa gilingan, tapi biasanya yang coarse masih sebesar ini nih. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan, Bang. Ya, gede-gede gitu ya. Nah, ini coarse ya, bukan coarse kursus ya Sobat JPW. Beda. Coarse sama coarse ya. Itu beda. Jadi, grind size itu biasanya dibagi jadi 3 jenis dasar. Pertama kasar yang tadi, terus medium. Medium seperti apa? Sebetulnya di sini juga ada karena ini hasil gilingan yang udah dicampur dalam kalibrasi. Nah, medium tuh seperti ini, kurang lebih. Kelihatan nggak? Kelihatan. Bedanya apa? Di sini nggak ada bubuk yang besarnya seperti kopi yang cuma dikunyah. Kayak apa tuh Bang kopi yang kayak dikunyah? Nih kopi yang kayak dikunyah tuh kayak gini nih. Nih. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini coarse. Yang medium tadi. Mereka hampir seragam semua. Dan besarnya kurang lebih mirip-mirip sama siapa? Si pasir lah ya. Pasir pantai. Gitu. Tapi bukan pasir pantai yang kasar, yang halusnya. Gitu. Yang udah udah diayak lah. Nah, kalau yang coarse lebih mirip kayak remahan tepung roti. Gitu, remahan tepung roti. Yang medium kayak pasir pantai atau kayak garam dapur lah, garam meja ya, garam dapur itu yang agak medium. Nah, yang ketiga adalah fine gitu. Yang fine itu halus. Halus seperti apa? Nah, ini buat espresso nih biasanya, bisa lihat sini. Nah, untuk yang halus, bentar, saya ambil sendok juga. Nah, dia seragam semuanya halus dan biasanya ada gumpalan-gumpalan kecil gitu. Tapi tidak sampai gumpalan besar. Kalau gumpalan-gumpalannya besar berarti kualitas grinder yang Sobat JPW pakai mungkin kurang proper buat bikin espresso. Dan biasanya kalau yang halus kalau di seperti ini kan, nah kayak apa ya? Kayak
Belum nyampe bedak banget sih, belum nyampe tepung terigu banget, masih ada titik-titik kulit bagian dalamnya si biji kopi. Tapi paling enggak jadi seperti ini. Nah, bedanya apa nih kalau yang coarse sama medium? Ini kalau yang coarse nih yang ada di sini kita giniin, isinya banyak banget tuh, yang kelihatan nggak, Val? Kelihatan. Yang apa kita ngomongnya ya, yang serpihan-serpihannya tuh kelihatan gitu. Kalau yang fine, serpihan-serpihannya tuh nggak kelihatan gitu. Sebetulnya dasarnya 3 itu. Jadi coarse-nya kasar ya, bukan kursus sekali lagi. Medium dan fine. Fine-nya bukan baik-baik saja. Bukan. Tapi halus gitu, fine-nya halus. Nah, untuk espresso sendiri kita biasa menggunakannya yang fine. Lagi-lagi tergantung grinder dan tergantung mesin espressonya. Ada juga beberapa mesin espresso yang masih medium to fine. Biasanya mesin-mesin rumahan gitu. Tapi rata-rata sih biasanya pakai fine seperti ini nih. Nah, ini kayak sekarang di depan kita juga ada Alex Duetto. Nah, ini pakainya fine. Nanti kita juga coba. Nah, grind size yang pertama ada coarse, medium, dan fine. Terus yang kedua ada di dose. Dose tuh apa sih, Mas? Dose itu adalah, kalau ngomongin dose tuh kayak dosis atau banyaknya bubuk kopi yang kita gunakan untuk membuat espresso. Nah, kita perlu grinder nih. Kita perlu digital scale. Jadi yang dimaksud dengan dose adalah kita timbang nih hasil bubuknya. Seperti ini contohnya. Kita ambil portafilter. Nah, kita timbang hasil bubuknya ke sini. Gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan dose. Contoh seperti ini. Kita tara dulu. Nah, tara juga nanti saya jelasin. Nah, ini kita langsung mencet nomor 2. Oke. Yang dimaksud dengan dose adalah, nah, banyaknya bubuk kopi yang kita gunakan. Kita coba sampai 18 gram. Biasanya sih 18 sampai 20 sini, Val. Nah, setelah tadi kita sudah dapat grind size-nya, yaitu fine misalkan sekarang nih. Kita cek di sini, kita pakai timbangan, kita pakai digital scale. Dose itu adalah banyaknya bubuk kopi yang ada di sini. Tapi biasanya ini menyesuaikan lagi dengan SOP masing-masing barista atau masing-masing kafe atau masing-masing kedai. Ada yang pakai 18, ada yang pakai 17, ada yang pakai 20, ada yang pakai 22, tergantung dia mau bikin apa. Lagi-lagi ini tidak mengikat, tapi biasanya standarnya antara 18 sampai dengan 20 gram. Ini untuk double. Nah, dose tuh itu aja sih, banyaknya bubuk di sini. Tapi biasanya barista suka lupa nih, misalkan ini buat kalian ya yang baru mulai jadi barista ya, atau baru mau belajar jadi barista. Biasanya dose yang dimaksud itu kan harusnya portanya ditimbang terlebih dahulu lalu dienolkan atau ditara, nggak pakai budiman ya. Nah, biasanya ini timbangan. Tahu-tahu barista main grind aja, terus dia nyalain timbangan, terus dia timbang. Nah, biasanya suka lupa tuh. Dulu waktu saya baru belajar banget 2016, ya tadi berapa ya gitu. Akhirnya kita akan lihat di sini nih. Gitu, Sobat JP bisa lihat nih di sini. Kok jadi 500? Berapa misalkan ada bubuk kopinya ya. Terus kopinya udah 18 apa belum gitu ya. Nah, biasanya barista suka lupa. Nah, makanya ini untuk mengingatkan, ada istilah pada saat kita untuk menggunakan digital scale. Digital scale itu timbangan. Itu adalah tara. Tara, tare, atau apa nih ejaannya? Saya sih biasanya bacanya tara gitu ya. Atau ter ya. Nah, ketika kita mau menimbang sesuatu di dalam portafilter ini, kita harus ter dulu atau kita nolkan. Gitu. Jadi jangan salah kalau ada orang yang bilang jangan lupa ditara dulu, jangan lupa di ter. Apaan sih ter? Ter itu menolkan si timbangan dari mulai nyala. Ini kan nyala udah 0. Dinolkan lagi sesuai dengan tempat Sobat JPW ingin menampung sesuatu. Kali ini kan portafilter, kita tinggal nolkan seperti ini. Misalkan Sobat JPW pengen nampung di mana, misalkan di
mangkok ini misalkan. Mau kalibrasi di mangkok ini, ya mangkok ini yang dinolkan. Jadi tadinya dinolkan atau diter si portafilter, terus kalibrasinya pakai mangkok, pas ditimbang beda. Ya jelas kan yang tadi dinolin portafilternya. Gitu. Jadi jangan lupa di ter dulu seperti ini, baru sobat JPW grinding gitu. Jadi nanti ketika kesini sobat JPW bisa lihat berat si portafilternya juga udah kelihatan. Dan sudah 0 nih. Oh ini kok 555? Ya itu berat portafilternya. Tadi kan udah di-nolin. 16 kurang 2 gram, tinggal tambahin. Kayak gini. 17,4 kurang 0,6 gram, kita pengen 18-an lah ya. Ya, lebih segitu nggak apa-apa, lebih kurang dari 1 gram lebihnya. Nah, ini yang dimaksud dengan dos. Jadi pengertian dos adalah banyaknya bubuk kopi atau banyaknya dosis yang kita gunakan dalam kita melakukan brewing espresso. Terus yang ketiga, dasarnya adalah tamping. Tamping apa ya? Tamping kalau sobat JPW lihat sebenarnya standarnya sih pakai temper seperti ini gitu ya. Nah, tamping atau stempel Pak RT bukan ya. Nah, tamping ini tujuannya apa dan pengertiannya apa? Pengertian dari tamping sendiri adalah untuk memadatkan gitu. Jadi tujuannya adalah untuk memadatkan bubuk kopi yang tadi sudah ditampung di portafilter sehingga dia jadi padat gitu. Dan dengan kepadatan itu nanti ketika diekstrak dengan mesin espresso, hasilnya espresso yang ideal, yang proper. Nah, contoh tamping seperti ini. Ini kita nggak pakai smoothingnya ya. Gitu. Ini tamping. Jadi kalau ditanya itu udah ditamping belum? Kalau posisinya bubuknya masih berantakan gini ya jelas belum. Terus tampingnya pakai berapa kuat, berapa powernya pakai berapa? Biasanya ada soft, ada medium, ada hard. Mirip-mirip ya sama tadi grind size. Nah, yang soft tuh kayak cuman ditaruh doang, dicert gitu. Dicert. Nggak enak banget bunyinya. Kayak ditenet cuman just gitu doang, cuman pelan gitu. Biasanya kalau soft, grind size-nya tadi yang di awal tuh terlalu halus. Jadi tampingnya soft, pelan sekali. Terus kalau medium biasanya itu sekitar standar ya 12 kiloan. Kalau soft tuh biasanya di bawah 6 kilo. Jadi soft cuma kayak gitu ya, kayak cuma ditempel tangan terus gerak. Terus kalau medium standar biasanya ada kuda-kudanya juga dan sedikit menjatuhkan berat tubuh ke arah si temper sehingga dia ada tekanan seperti ini. Nggak saya tamping dulu seperti ini contohnya gitu ya, agak mundur dikit deh ngelihat badan saya. Nah begini terus gitu. Nah gitu, jadi harus ada gerak tubuhnya begini, itu medium. Kalau hard lebih ngeden lagi, lebih kencang lagi gitu ya, bukan hardcore ya Val ya, hardcore aliran metal ya gitu. Jadi kita lebih ke arah medium, soft atau hard. Nah standarnya sih medium. Kalau grind size-nya udah ideal, biasanya medium udah cukup. Nah ini biasanya ideal. Dan memang saya belum kalibrasi pagi ini, kita ngontennya jam 9 nih, pagi banget. Terus kita coba tamping, dan posisi tamping juga perlu diperhatikan. Jadi biasanya kalau saya mendelegasikan supaya nggak terlalu ribet, pegang temper kayak megang gas motor awalnya. Seperti ini nih. Nah, tapi kemudian jempol sama telunjuk dilebarkan. Jadi begini, terus jempol sama telunjuk dilebarkan. Karena banyak juga barista-barista yang megang tamping kayak gini. Gitu. Salah nggak? Ya kalau hasilnya bagus menurut kalian ya silakan aja. Tapi harusnya kalau gini kan powernya nggak seru ya. Atau terlalu over jadinya. Jadi kayak ngadu biji karet. Gitu. Nah biasanya begini. Terus dilebarin gitu. Nah ini tinggal ditekan. Kalau udah ini tampingnya posisinya udah benar, nekennya telunjuk sama jempolnya aja, terus di dua sisi begini, terus dijatuhkan berat badan ke depan, cukup, terus ditwist gitu sekali aja. Dan pastikan sebetulnya tujuan dari tamping adalah memadatkan dan meluruskan. Nah ini misalkan lurus nggak sih Val? Lurus ya? Lurus banget. Lurus tuh. Nah, memastikan lurus ke seluruh bagiannya.
Kenapa? Nah, di sini banyak istilah-istilah lainnya lagi. Pada saat kita tamping biasanya misalkan miring nih. Miring nanti ada channeling nanti hasil espressonya, terus espressonya jadi nggak proper. Espressonya jadi macam-macam. Nanti itu kita lanjut di next konten. Nah, ketika kita tamping ini tanpa smoothing temper tadi ya. Jadi benar-benar skill kita atau kemampuan si barista untuk melakukan tamping itu penting banget juga untuk menjaga levelnya tetap lurus, dan ketika ada bubuk-bubuk seperti ini cukup di twist. Twist itu apa lagi, Mas? Biasanya setelah tamping kita cukup putar aja tanpa perlu ditekan. Nah, sampai bubuk-bubuk yang tadi rame itu nggak ada. Dan biasanya kalau barista-barista handal sebelumnya, dia akan tes begini jatuh apa enggak gitu. Kalau begini nggak jatuh berarti tampingnya udah bener dan pas, dan grind size-nya juga pas. Kalau dia kekasaran atau terlalu coarse, terlalu kasar, dia pasti pada saat begini berudul ke bawah. Tapi jangan digetok ya, cuma dibalik aja. Digetok KDRT lagi viral ya. Enggak, bukan digetok itu, jangan langsung diginiin gitu. Karena ini ya, karena meskipun udah ditamping, kalau digetok ya tetap kelepas. Nah, ini yang dimaksud dengan tamping. Jadi powernya tadi ada 3, soft, medium, sama hard. Bukan hardcore ya. Jadi pelan, sedang, atau standarnya sedang, atau keras gitu. Nah, sebetulnya dasar dari kalibrasi sih itu aja. Grind size atau tingkat kehalusan dari bubuk, ada fine, ada medium, ada coarse. Halus, medium tuh sedang sama kasar. Terus dose atau banyaknya bubuk kopi. Jadi dose tuh berapa gram sih dipakainya gitu, gramasinya dipakai berapa. Nah, itu biasanya disesuaikan dengan SOP ya. Terus yang ketiga tamping, kekuatan menekan si bubuk kopi gitu. Di sini juga perlu meratakan yang benar, terus perlu posisi yang tepat agar hasilnya juga ideal untuk bikin espresso yang ideal gitu ya. Nah, terus yang lainnya apa lagi gitu. Kalau di sini lebih ke arah nama-nama alat-alatnya sih sebenarnya. Nah, kalau ini pakai grinder. Di grinder ini sendiri ada timer untuk otomatis dia keluar. Ada juga manual. Jadi manual tuh biasanya di sini nih untuk grinder kita aja, disclaimer ya. Manualnya dari sebelah sini nih, Val. Gitu. Ini saya coba deh. Dan beda-beda tiap grinder. Nah, seperti itu. Ini single dose, biasanya ada gambar 1 cangkir, double dose, berarti untuk 1, untuk 2 gitu ya. Terus ini manual. Nah, setupnya nanti ketika kita mau ini kita tahan biar dia berkedip seperti ini. Baru tambahkan atau kurangkan timer. Nah, ini untuk ngurusin single dose, double dose. Terus di sini di grinder, kita masih di grinder. Di sini juga ada poin penunjuk. Nah, poin penunjuk ada angka-angka. Nah, ini kalau ngomongin grind size, ngomongin angka-angka. Tapi lagi-lagi angka-angka ini hanya patokan. Sebetulnya yang jadi ukuran grind size adalah bubuknya. Bubuknya yang kita pegang, bukan si angkanya. Jadi misalkan angkanya sekarang adalah di sini 9-nya saya anggap 0 ya. 0,3. Nah, kalau 0,3 hasilnya ini masih terlalu kasar, berarti haluskan jadi 0,1 atau 0,2. Kalau hasilnya ini terlalu halus, berarti dikasarkan di KDRT ya. Dibikin coarse. Jadi lebih besar, jadi 0,7 atau 0,5 gitu. Terus ini portafilter, ini digital scale. Digital scale tadi juga ada istilahnya namanya tara atau tear atau mengenolkan bahan atau tempat yang akan digunakan untuk menaruh bubuk gitu. Terus di sini juga di digital scale juga biasanya ini nanti untuk ke manual brew sih ada timer, ada mode-mode buat grind buat scale-nya tuh berdasarkan gram, mili, oz dan lain-lain gitu ya. Terus ke tamping. Habis dose tamping tadi ini tempat alat untuk memadatkan si bubuk kopi sehingga kopinya padat dan bisa diekstrak dengan ideal. Ada soft, ada medium, ada hard. Biasanya pakainya yang medium kalau grind size-nya sudah ideal. Nah, udah. Sebenarnya kalibrasi sih gitu aja. Terus kita lanjut ke mesinnya nanti. Nah, di mesin akan jadi next konten. Kita lanjut aja ini karena udah ada 2 dose. Udah ada 2 shoot gitu. Kita akan bikin latte ya.
Bikin latte 1 gelas kecil, 1 gelas gede ya. Oke. Apakah tadi berbagai hal yang saya bahas di awal itu semuanya bisa menghasilkan espresso yang ideal? Nah, oke, ini aja. Pakai shoot glass aja. Bentar. Nah. Oke. Jangan lupa kita pakai Alex Duetto ya. Bisa brew sama steam bareng-bareng, jadi sekalian kita coba aja. Ini saya mau bikin yang gelas gede dulu. Oke. Flash dulu. Mulai. Nah, nanti lihat di sini apakah keluarnya bareng bersamaan kiri kanan bareng ya? Ya, berarti tadi tamping saya cukup ideal dan tepat. Nah, kita hasilkan yield 2 kali lipat dari banyaknya bubuk kopi tadi. Oke, selesai di 37,4 ya, naik 1 gram. Terus sama ya, cakep. Steamnya juga sudah kelar sekarang, jadi cepet. Kalau pakai Alex Duetto ini apa ya, mantep. Dia bisa kerja cepet. Jangan lupa diputar. Terus nggak saling nunggu. Dua-duanya bisa jalan berbarengan. Oke. Bikin wing tulip simple aja ya, sip. Nah, kita cobain si espressonya tadi. Kan ini dalam rangka kalibrasi, jadi kalau nyobainnya latte aja nggak seru. Biasanya saya perlu diputer ya, tapi nggak dijilat dan nggak dicelupin, supaya kremanya juga ikut. Dan saya biasanya untuk coba pindah ke cangkir lain, jangan di shooternya, nggak sopan. Oke, kalau dicobain dari rasanya sih balance. Tadi kelar 21, tapi agak sedikit tipis. Kalau special blend harusnya lebih tebal lagi dari ini. Ini lebih ke mungkin ya, kita akan coba tambahin grind size-nya lagi, lebih halus 1 titik aja. Tapi overall ini udah layak, kurang tebel sedikit aja. Jadi munduran segini ya. Jadi rasanya masih tipis, creamy-nya belum dapat perfectnya. Jadi ya mungkin ya masih sekitar 7 lah, nilainya 7,5 lah espressonya. Oke, tapi kita nanti lanjut kalibrasinya offline aja, karena kalau dilanjut udah lumayan lama ya. Oke, demikian untuk konten kita pagi ini ya. Semoga membantu Sobat JPW yang ini disclaimer ya, masih belajar ya, masih awam dan pengen tahu istilah-istilah dasar dalam kalibrasi espresso di sini gitu ya. Tadi baru dibahas tentang si kalibrasi dasarnya tuh. Saya ulang lagi. Pertama adalah grind size atau tingkat kehalusan bubuk. Ada fine, medium, coarse. Terus yang kedua ada dose. Dose tuh banyaknya bubuk kopi yang digunakan gitu. Terus yang ketiga adalah tamping. Ada soft, medium, dan hard. Nah, nanti sisanya pada saat kita ke mesin espresso kita akan bahas lagi untuk di next konten ya. Semoga Sobat JPW bisa dapat atau bisa nangkep lah gitu maksudnya apa, dan bisa jadi bahan pembelajaran gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di konten-konten JPW Indonesia selanjutnya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan berikan like dan subscribe. Terima kasih.